Ekonomi udah mulai running nih di bulan Juni Juli ya Kak. Banyak pekerjaan sudah mulai jalan, tapi entertainment tetap mati. Papua itu sudah kayak apa ya, ada di sudut hatiku yang terdalam gitu Kak. Jadi aku punya banyak beban melihat keadaan Papua, terutama adik-adikku baik dalam pendidikan maupun dalam bidang musik. Tuhan yang dari zaman dulu sampai sekarang take care hidup aku, keluarga aku, kakekku sampai nenekku sampai sekarang, ya Tuhan yang sama yang akan take care hidup aku. Berarti aku percaya tahun depan aku nikah. Amin. Percaya padaku, Dia takkan meninggalkanmu. Bagaimana cara kamu bisa tetap positif di tengah-tengah lingkungan situasi pandemi yang mungkin tidak mudah? Kayak tadi kan, of course bersyukur karena kita masih bisa bertahan dengan tabungan. Tapi kan setiap hari kalau kita ngelihat makin lama menurun, ya kan, terus kita juga nggak tahu ini kapan berakhir, pasti kan ada kekhawatiran. Gimana cara kamu menghilangkan kekhawatiran itu? Yang pertama, yang pasti hubungan sama Tuhan sih Kak. Jadi ya aku bersyukur dalam beberapa tahun ini aku juga cukup punya hubungan yang dalam sama Tuhan, baik dalam komunitas aku dan ya dalam hubungan personal aku sama Tuhan. Itu yang sangat membantu aku untuk tetap sadar gitu, tetap punya pikiran yang benar gitu untuk menghadapi kehidupan aku sehari-hari gitu. Dan di samping itu aku sih punya prinsip gini Kak, kalau kita lihat ke atas nggak akan ada habisnya. Kalau kita lihat ke atas, nih orang ini punya ini, kita akan selalu compare gitu. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita pasti bisa bersyukur gitu. Jadi aku punya prinsip lainnya, kayak keadaanku seperti apapun, keadaan finansialku seperti apapun, itu tidak boleh menghambat aku untuk membantu orang lain gitu. Jadi aku cukup aktif di kegiatan sosial, baik di untuk Papua maupun untuk hal yang umum gitu. Jadi itu aku untuk bantu hidup orang membuat aku tuh tetap bersyukur gitu. Aku sering visit ke rumah yang ya kurang beruntung. Aku support Hope Worldwide Indonesia gitu ya, di mana anak-anak yang nggak bisa sekolah, apa yang bisa aku lakukan untuk bantu. Nah, ketika aku melihat keadaan orang lain dan tidak fokus sama diriku sendiri, itu membuat aku bisa bersyukur. Dan aku tahu kalau hidupku tuh ternyata gak susah-susah amat gitu. Aku tuh masih sangat beruntung. Masih banyak banget orang yang hidupnya jauh lebih tidak beruntung dari aku gitu. Jadi mungkin itu salah satu hal yang membuat aku bisa tetap selain aku percaya Tuhan pasti take care hidup aku percaya dari aku lahir sampai sekarang ini aku melihat Tuhan kerja luar biasa dalam hidup aku. Masa sih gak bisa ngelewatin pandemi gitu kan. Jadi seumur hidup kan kita punya masalah yang kita bisa lewati. Ya pandemi salah satu masalah. Kalau dulu bisa lewatin pasti ini juga bisa gitu. Tapi salah satu caranya ya aku selalu melihat ke bawah dan ya kasih waktu aku untuk bantu orang yang di bawah supaya aku tetap bisa mensyukuri hidupku yang sekarang gitu kan. Oke. Amin. Ada gak sih ayat favorit yang selalu menguatkan kamu? Aku punya cukup banyak ayat favorit. Ada waktu ya, aku bukain dulu ya. Aku lupa sih sebenarnya. Aku tuh kalau Kak Gina, dia orangnya sangat menghafalkan ayat. Kalau aku sangat tidak menghafalkan ayat sebenarnya. Itu apa ya Kak, yang be still and know that I am your God. Oke. Aku juga bukan orang yang tahu ayat berapa, yang penting tahu message-nya. Oh ini dia, Mazmur 46 ayat 1, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah gitu. Be still and know that I am your God gitu. Itu ayat yang selalu bantu aku kalau keadaan lagi gak oke, kalau keadaan kayaknya di depan tuh gak bisa ngelihat gitu berapa step ke depan, kayaknya cuman buntu di depan nih, tembok nih gitu. Tapi ya diamlah dan ketahuilah kalau aku Tuhanmu. Ya Tuhan yang dari zaman dulu sampai sekarang take care hidup aku, keluarga aku, kakekku sampai nenekku sampai sekarang, ya Tuhan yang sama yang akan take care hidup aku. Amin. Dan kata pertamanya adalah diamlah gitu ya. Karena kadang-kadang manusia kita suka ribet. Dengan adanya keribetan di luar sana, akhirnya kita membuat aduh gimana nih gawat. Betul. Padahal actually stop. Ya benar. Can you just be quiet gitu kan. Betul sekali. Tenang dan sadar bahwa ya sebenarnya kamu gak perlu khawatir. Betul. Ya kan? Betul. Oke. Betul. Itu message juga sih buat saya juga. Karena kadang-kadang kalau untuk orang sibuk kadang-kadang kita
pengen banyak hal yang kita lakukan, Bener. terus banyak hal yang terjadi. Bener. Ya sometimes pikiran kita tuh susah banget untuk diberhentiin. Betul Kak, apalagi kita mandiri ya, selalu kayak apa-apa pakai kekuatan sendiri gitu kan. Iya, Sampai iya. kita lupa kalau kita punya Tuhan yang luar biasa yang bisa lakukan sesuatu untuk kita gitu. Kita sibuk lakuin sesuatu untuk diri kita padahal kita lupa punya Tuhan. Betul. Kemarin aku sempat ngobrol sama Yosi. Oh Kak Yosi, Mokalu. ya. Yes, aku suka banget yang dia tuh mengingatkan bahwa ya sometimes kadang-kadang apa ya, Tuhan itu lebih memilih orang yang mau daripada yang mampu. Wow. Ya, kenapa? Karena kalau kita merasa mampu, ya kita akan ngerjain semua sendiri. Wow, ya. Tapi kalau kita mau, tapi kita nggak tahu gimana cara, kita nggak mampu, ya kita akan selalu berserah dan meminta petunjuk yang di atas karena Betul. kita aja nggak mampu kan? Iya nggak sih? Wow, itu keren banget Kak Yosi. Iya. Iya. Dan itu benar-benar tamparan ingatan banget sih buat aku. Iya, iya, benar. Bener nggak Buat sih? aku juga Kak. Oke. Well, akhirnya Kak, di pandemi ini salah satu hal yang aku hasilkan adalah sebuah lagu yang itu sebenarnya adalah curhatan teman-teman aku yang mungkin secara mental mereka sangat terkena. Jadi pandemi ini kan pasti kena finansial apa semua Yeah. pasti. Tapi yang lebih menyedihkan bagi aku adalah mental. Jadi mentalnya teman-teman aku tuh karena mereka ada yang sampai nggak pede lagi gitu untuk padahal ini orang penyanyi hebat bagi aku belum apa-apa dia udah nyanyi hebat gitu tapi bisa sampai kayaknya gue give up nyanyi deh, kayaknya gue akhirnya udah nggak merasa percaya sama dirinya sendiri karena karena pandemi ini. Akhirnya aku punya tim dibantu sama Mas Alam Urbah, kita buatlah satu lagu yang lagu itu sebenarnya untuk kasih semangat, untuk kasih percaya kalau dia tidak akan meninggalkanmu, percaya kalau yang terbaik pasti datang, percaya. Jadi kasih semangat karena yang buat aku sedih pandemi ini lebih mengenai tentang mental dan psikologi daripada cuman kalau kehilangan pekerjaan apa segala macam gitu. Kehilangan pekerjaan kita bisa berusaha lagi, tapi kalau mental yang udah di-hit, aku punya temen sampai kayak kosong, sampai nggak tahu harus ngapain, kayak orang kehilangan passion. Padahal orang ini adalah orang yang sangat passionate sebelumnya gitu. Iya. Ya, cukup sedih sih Kak. Dan diberi judul Kehidupan. Betul sekali Kak. Because that's reality. Yep. Oke, kita bahas lagunya ya. Siap. Ini ntar kita pasang cuplikan lagunya. Yeay. Kehidupanku. Oke, karena ini lagu yang kamu ciptakan. Aku bersama dengan Alam Urbah dan Jericho. Oke. Chico Jericho. Jericho aja nggak pakai Chico. Oke. Aku sampai kaget sama Chico Jericho. Ntar GR lagi tuh anak bisa main sama Chico Jericho. Jericho aja nggak pakai Chico. Dia adalah produser aku. Oke. Nice. Nah, oke, ini saya selalu percaya bahwa setiap lagu itu pasti ada cerita di baliknya. Betul. Dan setiap lirik itu juga pasti adalah curahan apa yang terjadi di pikiran, hati, dan perasaan ya. Betul. Oke. Jadi nanti Noel harus nyanyi nih. Siap dong. Oke. Nanti diberhentiin ya. Kalau nggak diberhentiin aku nyanyi terus. Oke, mungkin kalau gitu nyanyi dulu singkat, terus nanti kita bahas liriknya. Mau live-nya doang atau Bebas, terserah. aku song sama ref lah ya. Oke. Aku merasakan yang kau rasakan. Aku juga mengerti rasanya kecewa. Setiap masalah hanya ujian. Berlututlah bahagia. Akan ku lawan dengan indah. Dunia yang megah penuh pesona. Ku ingin jadi seperti dulu yang penuh percaya diri. Percaya padaku, dia takkan meninggalkanmu. Oh, percaya dirimu, semua pasti akan berlalu. Percaya mimpimu, dia selangkah di depanmu. Percayalah satu, kau tercipta untuk sesuatu yang terbaik akan datang. Wow.
Nathan minta tolong diberhentiin ya, padahal saya nggak mau berhentiin karena Aku sadar diri. No, it's nice. Wow, thank you. Aku Thank you, percaya kata-kata itu adalah doa ya. Ya, betul. Jadi kalau kita bilang bahwa ya itu kita terlahir untuk sesuatu, Ya. Selalu ada jalan yang Betul. terbaik itu nanti akan dibukakan. Itu amin. Yes. Amin. Yes. Yes. Oke. Ini Mas Alam Urubah yang buat liriknya. Mas Alam, I love you so much. Oke. Ini berarti kapan nih? Bulan apa ini dibuat? Ini tuh kita rilisnya bulan September kalau tidak salah, September akhir kalau nggak, ya September akhir kita rilisnya. Tapi lagu ini tuh kita sudah buat dari sekitar bulan Juni Juli, ketika lagi teman-teman kami terutama para musisi lagi sangat drop secara mental. Itu tadi yang aku cerita sama kakak. Karena waktu itu akhirnya kan ekonomi udah mulai running nih di bulan Juni Juli ya Kak. Banyak pekerjaan sudah mulai jalan, tapi entertainment tetap mati waktu itu. Masih belum bisa apa-apa gitu. Jadi itu hit banyak orang, banyak teman-teman dekat kami yang mereka cerita sama kami, ya kita nggak bisa lakukan apa-apa, ya kita tuangkan lewat lagu. Iya, karena banyak yang tadinya mau konser jadi Betul. batal, yang tadinya udah tour, Betul. udah ada schedule-nya, Betul. terus tiba-tiba jadi nggak jadi semua. Betul, Iya kan? betul. Oke. Dan itu dirasakan semua kalangan, khususnya pekerja seni. Khususnya pekerja seni. Oke. Ya. Apa message dari Noella untuk nyemangatin sesama teman-teman, bukan hanya pekerja seni ya, tapi semuanya mungkin juga terdampak? Ya masalah hidup itu pasti akan ada gitu. Jadi aku tadi sempat sampaikan ya, kalau sampai kayak aku sampai usia 32 tahun Tuhan sertai hidupku, masalah aku dimusuhin papaku 5 tahun, banyak sekali kegagalan yang aku alami, tapi aku bisa lewatin itu. Ya pasti masalah yang satu ini juga kita bisa lewatin gitu. Masalah pandemi ini kita bisa lewatin. Mungkin aku mau mengajak kayak mari kita cari hal positif yang bisa kita lakukan. Pasti ada hal positif yang bisa kita ambil kok. Jadi jangan stop di entertain yourself dengan negative thought, tapi coba lihat positifnya. Karena kalau kita cuman stop di hal yang negatif, ya itu buat kita makin drop, makin nggak bisa berdiri gitu. Jadi kita melakukan ini bersama-sama, nggak cuman kalian, nggak cuman saya, semua orang di dunia, nggak cuman di Indonesia, semua orang di dunia menghadapi hal yang sama. Jadi we're on this together. Kita lalu ini bisa bersama-sama. Iya, mungkin nggak ada yang tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir. Betul. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan gitu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa pandemi ini akan berakhir. Ya. Pasti akan berakhir. Cuma nggak tahu aja tanggalnya kapan, tapi pasti akan berakhir. Artinya ya berarti semua akan baik-baik saja. Kita pasti akan bisa melalui semua ini. Jadi ya jangan menyerah di saat ini. Justru kadang-kadang di saat susah ini ya kita harus saling lebih solid, saling menguatkan satu sama lain. And it's fine. Sometimes it's okay not to be okay. Wih, kayak drama Korea. Iya, baru ngomong. It's okay not to be okay. Udah nonton ya Kak? Aku belum nonton. Aku juga, tapi udah kayak kepo. Cuma sering banyak yang nyebutin. Iya, tapi emang it's okay sih. It's okay not to be okay. Ya. Tapi bukan berarti is okay nggak ngapa-ngapain dan akhirnya pasrah dan menghakimi diri sendiri. Betul. Jadi it's not okay, tapi kita harus tetap berjalan. Betul. It's not okay, tapi kita harus tetap berkarya. Betul. Ya kan? It's not okay, tapi kita harus tetap maju. Nggak bisa jalan di tempat ya Kak? Nggak bisa jalan di tempat. Harus maju. Oke, berarti kalau mimpinya dari Noella apa nih? Kan sekarang harus buat perencanaan, perencanaan langsung dites. Iya, enggak, bukan tes. Jadi what's next for you? Apa yang kalau kamu misalnya ada kertas ajaib nih, dimana apapun juga yang kamu tuliskan di situ bisa menjadi kenyataan. Gitu. Jadi apa yang ingin kamu buat, apa yang ingin kamu wujudkan? Ya, aku punya mimpi, aku punya harapan, dan ada hal yang aku mau lakukan ke depannya, terutama untuk Papua. Aku nggak tahu, tapi memang walaupun aku punya darah Batak, tapi Papua itu sudah kayak
ada di sudut hatiku yang terdalam gitu Kak. Jadi aku punya banyak beban melihat keadaan Papua, terutama adik-adikku baik dalam pendidikan maupun dalam bidang musik gitu. Nah, kedepannya aku pengen, walaupun saat ini aku belum tahu caranya seperti apa, tapi aku pengen aku bisa bantu adik-adikku, terutama adik-adikku di bidang musik. Jadi gini, YouTube channel aku selalu kolaborasi dengan rapper dari Papua. Next aku akan keluarkan satu lagu dengan penyanyi ini, dia lagi hits di Papua, namanya Mace Purba. Lagunya di TikTok banyak banget gitu. Jadi tapi karena dia maksudnya dari daerah, mungkin dia masih banyak sekali belum tahu hal-hal yang profesional di industri musik. Jadi aku sedih kemarin diceritain kayak jadinya banyak dimanfaatkan gitu ya. Jadi aku sedih gitu karena dia tidak tahu caranya seperti apa. Dia tidak tahu mungkin daftarin lagunya gimana. Dia nggak tahu. Jadi mungkin lagunya dipakai dengan banyak hal tapi dia nggak dapat apa-apa gitu. Kayak sedih banget. Padahal zaman sekarang royalti apa itu sudah sangat jelas, copyright itu sudah sangat disusun dengan jelas gitu. Jadi ya aku punya harapan suatu saat nanti mungkin aku tidak tahu apa, tapi aku bisa lakukan sesuatu untuk adik-adikku di Papua gitu. Entah mungkin aku punya manajemen, aku punya label, atau aku punya apapun yang bisa menaungi mereka dan membantu mereka supaya istilahnya nggak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, hanya mau ambil skillnya doang gitu. Nah, aku pengen adik-adikku di Papua, di Indonesia Timur lebih maju lagi, kalau bisa lebih sukses lagi daripada aku ke depannya gitu. Ya sekarang kan di Papua belum ada gitu kan Kak, kayak perusahaan yang tentang industri musik tuh belum ada. Jadi mungkin nggak tahun depan, tapi mungkin jangka panjangnya aku pengen ya bisa lakukan sesuatu untuk Papua, terutama di bidang musik dan sosial budaya juga. Amin. Karena ya memang Papua itu udah ada di darah kamu ya. Jadi kemanapun kamu pergi, ya pasti itu satu hal yang bukan hanya ada di pikiran, tapi juga ada di hati. Betul Kak. Oke, jadi dari Papua merantau ke seluruh Indonesia dan kembali lagi ke Papua untuk membangun Papua. Untuk membangun Papua. Amin. Aku pernah ke Papua beberapa kali. Ke Jayapura, Merauke, gitu. Nyanyi Kak? Enggak, astaga. Kirain manggung guys. Langsung insecure. Enggak lah, gak nyanyi. Apa yang Kak? Nanti aku tanya aja deh di YouTube channel aku. Boleh. Seru. Oke. Dan harus subscribe dong channel YouTube-nya Noella. Noella Mikelia. Boleh di-subscribe kalau nggak keberatan. Yes. Bisa di-follow, di-subscribe, di-like, di-komen, di-share. Dan mungkin mau ada ide-ide apa ke depannya boleh untuk tentang Papua ataupun Indonesia Timur. Aku suka angkat tentang Papua dan Indonesia Timur. Oke, sip. Ntar gantian. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol lagi di channelnya Noella. Yes. Oke, so thank you so much sekali lagi buat Noella. Sama-sama Kak. Ini seru banget, kayak nggak berasa ya gitu. Iya. Karena kamunya sih yang seru. Oh gitu, nggak kok Kakak juga kok. Dan kopinya yang buat melek. Thank you. Sukses buat kamu. Amin. Oke, mau rambut pendek, rambut panjang, wah tetap cantik. Kakak lebih suka rambut pendek atau panjang? Aku lebih suka, jujur ya, aku lebih suka pendek sih. Kita sehati. Karena pendek tuh karena mungkin pertama kali aku tahu Noella kan udah ter-anchored-nya tuh dengan gayanya yang style seperti itu gitu. Jadi aku kalau suruh pilih dan memang harus memilih walaupun susah, aku lebih suka yang pendek. Thank you gitu. Kak. Nanti habis aku nikah aku potong. Tunggu, ini nikah sama siapa? Pacarnya nggak punya. Tapi aku selalu ingat nih, ini salah satu pesan yang akhirnya mengubah hidup aku juga. Apa Kak? Maksudnya kan kita selalu bilang di hidup ini kan kita harus melihat dulu baru percaya. Ya kan, mana buktinya, mana jodohnya yang mana. Tapi kan kita selalu yakin bahwa kita percaya dulu baru melihat. Ya nggak? Kalau kita percaya, nanti kita akan melihat itu akan terjadi. Berarti aku percaya tahun depan aku nikah. Amin. Ini ngomongnya sambil yakin gitu. Ya, aku percaya kalau jodohku udah deket gitu aja lah, kayak gimana. Oh iya, kayak turun. Jangan ke aku dong, kayak yang atas. Tuhan. Mungkin dia juga ketawa-tawa kali ini. Aduh, ini anak gimana sih? Ya makasih ya Kak, itu menjadi petuah yang aku akan bawa pulang. Amin. Kan Regina juga ini kan
Regina kan juga udah Iya, betul, Iya betul, kan? betul, betul. Oke. Kak Gina udah. Lanjut. Berarti tinggal aku. mengikuti. Ya. Amin. 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 Amin, amin, Oke. Udah, ntar nggak habis-habis nih. Ntar lanjut ngobrolnya. Oke, tuh thank you sekali lagi buat Noella. Thank you for Siap. sharing. Dan seperti yang saya selalu bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Noella hari ini bisa memberikan pembelajaran berharga buat kalian semua. Amin. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Yes. Semangat. Yeay. Bye-bye. Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,